is the only way to survive. Kembali lagi nih di podcast Penupan. Di episode kali ini bersama aku Rastiti Puji Pratiwi dari kelas 8E dan tamu spesial kita Ibu Sita dan Bapak Zairunit selaku bakal calon kepala sekolah yang sedang berkunjung di SMP Negeri 28 Surabaya. Diperkenankan untuk berkenalan. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Rasti. Baik, saya Sita Ariantias, biasa dipanggil Bu Sita. Saya dari SMPN 4 Mejayan, Kabupaten Madiun. Kalau saya Pak Zainudin dari Kabupaten Malang, kebetulan saya ngajarnya di SMPN 1 Poncokusumo di dekatnya Bromo. Baik Pak Ibu Sita dan Bapak Zainurin, sebelumnya izinkan saya untuk mempertanyakan kesan pertama kali saat mendatangi kota Surabaya serta saat pertama kali berkunjung di SMP Negeri 28 Surabaya. Kesan saya ketika pertama kali masuk kota Surabaya itu tentu berbeda dengan kota saya Madiun, yang kota yang di tingkat daerah kabupaten. Karena kota Surabaya kota besar, ibu kota dari Jawa Timur seperti itu. Tentu kesan saya kota yang sangat padat, ramai dengan gedung-gedung yang tinggi dan mal-mal yang besar seperti itu, dan kotanya bersih gitu yang saya lihat, dan rindang tentunya seperti itu Mbak Rasti. Kalau saya sendiri, saya kan biasa hidup di pegunungan ya, karena Malang daerah pegunungan yang mana iklimnya itu atau cuacanya itu dingin sekali. Ketika saya masuk ke sini ya yang saya rasakan pertama panas dulu, cuacanya panas. Tapi yang saya berkesan bagi saya ketika waktu saya kecil dulu ke sini memang banyak sampah-sampah yang ada di sungai, tapi sekarang sudah tidak ada. Itu mungkin kesannya saya masuk ke sini pertama kali seperti itu. Jadi pertama cuacanya dulu, saya harus menyesuaikan cuaca. Kalau yang dari kesan saya masuk tadi kan di SMP 28 di SMP 28 saya sangat terkesan sekali. Pertama kali masuk pintu gerbang saya disambut oleh Bapak Ibu guru, disambut Ibu kepala sekolah, terus disambut dengan anak-anak yang sesuai dengan yang di sini ya, sekolah ramah anak ya. Jadi anaknya memang ramah-ramah juga, bapak ibunya juga ramah, apalagi kepala sekolahnya. Gitu. Oke. Kalau saya kesannya pertama kali masuk SMP 28 Surabaya ini, kesannya anak-anaknya ramah sekali, senyum semuanya. Bapak ibu guru juga senyum semuanya, menerima kami dengan baik, welcome, bahagia seperti itu. Apalagi setelah kita diajak naik ke lantai atas, itu kita disambut ya di aula itu ya, kita disambut oleh anak-anak pengurus OSIS itu ya, menyambut kami dengan bahagia dan senyum. Yang masih ingat di kepala saya senyum mereka itu, sungguh luar biasa. Salut untuk SMPN 28 Surabaya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebelum Ibu Sita dan Bapak Zainurin mencalonkan diri sebagai kepala sekolah, apakah saya boleh tahu sebelumnya Bapak dan Ibu kerja atau berpengalaman di tempat apa? Kalau saya lahir di Kabupaten Madiun, kebetulan saya ditakdirkan belajar mengabdi di Kabupaten Madiun juga. Jadi begitu lulus saya mengabdi sebagai guru di SDN Gunung Sari di desa itu ya, di desa Gunung Sari Kabupaten Madiun. Kemudian saya diangkat jadi pegawai negeri ASN itu tahun 2007 ya. Sampai dengan sekarang diamanahkan di SMPN Negeri 4 Mejayan Kabupaten Madiun. SMP itu juga di daerah Mejayan. SMP saya itu juga di dekat gunung ya, di dekat gunung Pepet gitu. Jadi
di daerah Mejayan tapi mepet dengan gunung di situ. Nah, seperti itu. Kalau saya sendiri, saya lulus tahun 2007 ya. Saya langsung ngajar. Kebetulan di dekat rumah itu ada SMP PGRI Lawang ya. Saya asli Lawang ya. Jadi sebelum ditempatkan di Pondokusumo, saya ngajar di SMP PGRI Lawang, ngajar 1 tahun. Setelah itu saya hijrah ke Jawa Tengah, ke Kendal ya, di baratnya Semarang. Saya juga ngajar di SMP juga, ya mana kebetulan di SMP-nya adalah SMP Pondok Modern Selamat, Kendal, Jawa Tengah. Setelah itu tahun 2009 ada tes CPNS, saya ikut, alhamdulillah bisa diterima, sehingga saya kembali ke kota kelahiran saya yaitu Malang, dan langsung ditempatkan di SMPN 1 Pondokusumo sampai sekarang. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan ini ditujukan untuk Ibu Sita. Sebelumnya Ibu Sita menyebutkan bahwa Ibu Sita sempat menjadi guru pembantu. Apa boleh tahu perbedaan antara guru pembantu serta guru pengajar? Begini itu, di tahun 2003, saya lulus tahun 2002. Nah, tahun 2003 itu ada program dari pemerintah, yaitu tentang pengangkatan guru bantu. Ya, itu gajinya dari pemerintah pusat, dari Jakarta, seperti itu. Saya diterima di situ tahun 2003, ditempatkan di SDN Gondong Sari. Jadi saya status saya guru bantu, belum PNS, belum ASN, seperti itu. Kemudian tahun 2007 saya baru diangkat menjadi ASN atau PNS, seperti itu. Sampai dengan sekarang tugasnya sama gitu. Tugasnya sama, juga mengajar gitu. Juga diberi kewajiban untuk mengajar, tempat statusnya saja yang beda. Seperti itu, Mbak Rasti. Ya. Untuk pertanyaan keempat, jika Bapak dan Ibu diberi kesempatan satu nilai atau prinsip, apa yang akan paling ingin Bapak atau Ibu tanamkan pada lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan? Satu karakter gitu ya? Iya, satu nilai atau prinsip gitu. Satu prinsip saya dalam hidup saya juga. Tentunya saya ingin anak didik saya juga memiliki prinsip itu, yaitu jujur gitu. Kejujuran itu sangat penting ya. Dimanapun kita berada, kejujuran harus kita junjung tinggi gitu. Nah, karena jujur itu adalah sesuatu yang apabila kita lakukan dimanapun kita berada, saya yakin Tuhan itu akan menolong saya dan berada di sisi saya kalau saya berbuat jujur. Seperti itu prinsip saya. Itu. Terima kasih Mbak Rasti. Kalau saya ya, selain karakter-karakter yang memang harus dimiliki oleh seorang pelajar ya, termasuk jujur tadi, tapi saya menekankan kepada kedisiplinan, karena dengan disiplin kita akan mendapatkan sesuatu, cita-cita kita akan tercapai gitu ya. Ini selaras dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini ya. Harus disiplin mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, tidur cepat itu kan. Saya menekankan kedisiplinan seperti itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apakah Bapak dan Ibu ada pesan untuk generasi muda sekarang atau Gen Z untuk semangat belajar atau menempuh cita-cita dan keinginan mereka? Pesan saya pada Gen Z yaitu terus belajar, mengembangkan bakat dan minatnya, apapun itu bakatnya dikembangkan. Nanti selain belajar akademik, teruslah belajar non akademik, karena kalian adalah calon pemimpin bangsa, penerus dari kepemimpinan sekarang. Jadi terus kembangkan dirinya, kalian adalah pemimpin di masa depan. Itu pesan saya. Kalau pesan saya pada generasi Z ini ya, manfaatkan teknologi, manfaatkan apa yang ada sekarang, tapi jangan lupa karakter.
Karena dengan karakter itu kita tidak akan menyalahgunakan teknologi tersebut sehingga kita akan ya selamat dunia akhirat gitu aja. Baik. Terima kasih Ibu Sita dan Bapak Zainurid atas waktu dan kesempatan untuk berbagi ilmu dan wawasan untuk podcast Pendupan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata maupun perbuatan. Sekian untuk episode kali ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Semoga